beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan terus mencintai kita hingga akhir zaman. Sebagai pembawa acara, perkenankan kami untuk segera membuka acara taklim pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan tidak memperpanjang waktu, kami mempersilahkan kepada Bapak Umar Rusma sebagai wakil dari Yayasan Jakarta Islamic School untuk memberikan sambutan sehubungan dengan pembukaan kajian rutin Majelis Taklim Jakarta Islamic School tahun 2025 ini. Kepada Bapak Umar Rusma, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu di sini dalam rangka pembukaan taklim pekanan orang tua murid Jakarta Islamic School. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang tetap semangat untuk melanjutkan risalah dakwahnya. Saya atas nama Yayasan Jakarta Islamic School pertama mengaturkan terima kasih kepada para korlas, koordinator kelas, para parent, pengurus Majelis Taklim Masjid Jakarta Islamic School yang subhanallah begitu semangat untuk mengadakan acara taklim pekanan. Alhamdulillah, untuk perdana hari ini kita mendatangkan tamu spesial, yaitu Ibu Enji. Saya panggilnya Ibu Enji saja boleh? Ya. Alhamdulillah, beliau adalah bagian dari kita. Beliau akan memberikan sebuah inspirasi untuk kita sekalian. Dan ini menjadi ya, motivasi untuk kita bahwa menjadi seorang muslim itu ternyata mudah. Saya juga mendengar beliau sudah hafiz Quran, luar biasa. Ternyata menjadi hafiz Quran juga luar biasa. Saya dan beberapa teman di Majelis Taklim target usia 60 sudah hafiz Quran. Alhamdulillah. Sekarang baru 56, Bu, 4 tahun lagi targetnya. Insya Allah, masa kita kalah sama Bu Enji, kan gitu, Bu, ya. Saya juga kalah sama 2 anak saya yang sudah selesai hafiz Quran. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian, taklim ini adalah bagaimana kita menyambungkan risalah Islam itu, ya, bahwa Islam itu harus diungkapkan, diekspresikan, diajarkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah nanti Bu Enji akan memberikan bagian beberapa mozaik, bagian-bagian serpihan dari Islam itu yang mungkin kita belum pernah melihat, kita belum pernah mendengar, dan kita belum pernah membaca, sehingga akan lebih sempurna keislaman kita, insya Allah. Terima kasih kepada semuanya, wabil khusus kepada Bu Enji yang insya Allah memberikan inspirasi untuk kita sekalian. Mudah-mudahan selepas dari sini keislaman kita, keimanan kita lebih kuat. Amin ya robbal alamin. Itu saja sebagai sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara, tim media dari JIS, pengurus Majelis Taklim JIS, dan juga tim media dari Bu Enji. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah. Oh iya, sedikit. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan selambatnya 1 bulan ke depan kita akan mengadakan pengajian lagi. Akan kita mulai lagi pengajian rutin di Masjid Jakarta Islamic School. Selambatnya, mudah-mudahan 2 pekan ke depan. Karena panitia sedang menghubungi beberapa narasumbernya. Mudah-mudahan. Nah, yang hadir di sini saya mengundang, ya. Tadi Bu Ana, Bu Ratna, nenek juga nih, nenek saya. Subhanallah. Nenek berdiri, Nek. Nenek berdiri. Ya. Nih nenek ini meskipun sudah sepuh, sudah senior, alhamdulillah. Tepuk tangan buat nenek. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau nenek saya yang selalu menjaga saya, menjaga hati saya dalam keseharian. Baik, terima kasih saja dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Umar Rusma untuk sambutannya. Jadi ibu-ibu ingat ya, insya Allah kajian rutin kita akan mulai lagi di tahun 2025 ini. Dan marilah sama-sama sekarang kita sambut puncak acara kita, yaitu tauziah oleh Ibu Angelina Sondak, yang insya Allah nantinya akan menambah wawasan serta pemahaman kita tentang ajaran agama kita, Islam. Kepada tim Ibu Enji, kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.000, 2.000, 3.000, ada 10.000 di ruangan ini. Saya ulang yang lebih semangat ya, boleh? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali kami bisa hadir di tengah-tengah bunda-bunda soleha. Izinkan kami memperkenalkan diri ya. Baik, Masya Allah bunda-bunda soleha. Kami adalah dari tim dakwah Bunda Angelina Sondak yang mana di bawah Yayasan Cahaya Hati Angelina Sondak. Masya Allah ya, yayasan ini yang akan mengantarkan Bunda Enji keliling Nusantara dari Sabang sampai Papua sekarang Bu. Masya Allah ya, insya Allah mohon doanya ya bunda-bunda semua ya. Alhamdulillah kita akan adakan acara-acara seperti ini dimanapun berada ya bunda-bunda. Baik Bunda Soleha yang ada di hadapan bunda-bunda adalah tokoh inspiratif yang sangat luar biasa. Bunda, salam dari ketua kami juga ya. Mohon maaf ketua dari Cahaya Hati Angelina Sondak tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Bunda Soleha, Bunda Enji adalah tokoh inspiratif yang sangat luar biasa. Bunda, beliau baru menjadi member of Muslim 16 tahun yang lalu Bunda. Masya Allah, kita nih Bunda, kita bunda-bunda semua dari kapan? Dari kandungan, dari lahir. Alhamdulillah kita dilahirkan menjadi Muslim yang luar biasa ya Bunda. Alhamdulillah kita sudah menjadi Muslim dari sananya. Bunda, tanyakan pada diri Bunda. Kita ini sebagai Muslim, sudah berapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal Bunda, ya Allah. Istighfar kita ya Bunda. Di sini Mbak Enji mengajak kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, ikro. Bacalah Al-Quran. Dari sinilah beliau mengadakan acara-acara safari dakwah seperti ini bunda-bunda soleha. Pasti Bunda tahu tokoh seorang Mbak Enji. Dan tidak perlu saya ceritakan panjang lebar di sini ya Bunda. Berikut kita saksikan tayangan selanjutnya. Putri Indonesia 2001, Angelina Sondak. Namaku Angelina Sondak. Dulu dunia seolah tersenyum padaku. Aku Putri Indonesia tahun 2001. Dunia hiburan, politik, kekuasaan semuanya aku jalani. Sorot lampu, tepuk tangan, kehormatan. Jauh sebelum menjadi politisi, nama Enji sudah bersih. Enji dikenal sebagai pribadi yang cerdas, suka bergaul, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tapi siapakah anggun bersinar itu menyembunyikan bayang-bayang yang panjang?
Angelina Sondakh, mantan Wasekjen Partai Demokrat sekaligus tersangka kasus suap Wisma Atlet. Satu kesalahan cukup untuk menjatuhkan semuanya. Pengadilan, penjara, dunia yang dulu mengangkat, kini meninggalkan. Di balik jeruji, aku sendirian. Tak ada kamera, tak ada pujian, hanya sunyi dan rasa bersalah. Tapi di situ, di ruang paling gelap, aku menemukan cahaya pertama itu. Aku mulai membaca Quran. Pelan-pelan, kata-katanya masuk ke hatiku. 1 ayat, 2 ayat, hingga aku mulai menghafalnya. Tangisku bukan lagi karena luka, tapi karena cintanya yang begitu besar. Di penjara, aku justru bebas. Bebas dari keangkuhanku. Bebas dari kebutaan dunia. Aku memutuskan untuk hijrah. Tak lagi mengejar sorotan. Tapi ingin menjadi cahaya bagi yang sedang gelap. Aku belajar menyampaikan. Aku membangun House of NG, sebuah usaha kecil menjual busana muslimah. Tapi bagiku, ini bagian dari ibadah dan jalan kembali. Sekarang aku bersyukur aja dengan kehidupan aku sekarang, dan aku rasa Allah baik. Kalau enggak, aku nggak akan pernah sampai pada titik ini. Perjalananku belum selesai, tapi satu yang kupahami. Ketika dunia menjauh, Allah justru mendekat. Baik, kita sambut Bunda Angelina Sondakh. Takbir, Allahu Akbar. Tafadholi Bunda. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahi lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi fa bi ayyi ala irabbikum tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya tidak pernah bangga dengan apa yang saya capai hari ini. Bunda jangan lihat saya putri Indonesia, Bunda jangan lihat saya politisi. Dan saya juga tidak membanggakan apa yang Allah titipkan kepada saya, termasuk ayat-ayat suci Al-Quran, karena bukan itu.
Saya tak ingin terjebak dalam suatu pemikiran bahwa saya karena hafal Al-Quran saya lebih suci dari orang lain. Saya lebih baik daripada orang lain. Tidak, Bunda. Mungkin posisinya hari ini justru saya yang lebih banyak dosanya dari Bunda. Tetapi satu hal yang saya syukuri dan banggakan adalah Allah terus memanggil saya untuk memperbaiki diri. Kalau Bunda ada di sini, alhamdulillah. Dengan diizinkan oleh yayasan JIS, Bunda berkumpul. Lillah Bunda. Bersyukur. Karena tidak semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk melihat bahwa saya perlu Allah. Bahwa saya perlu Al-Quran. Bahwa saya perlu hijrah. Jadi kalau hari ini Bunda diberi kesempatan oleh Allah, diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya, itu satu hal yang harus Bunda syukuri. Sementara orang lain sedang tergila-gila sama dunia, Bunda alhamdulillah dikumpulkan di tempat ini. Karena apa? Karena Allah pengen Bunda kembali merasakan bahwa sesungguhnya hidup ini hanya masalah mati. Bun, hijrah itu sangat mudah kalau Bunda bawa hati yang kosong. Tapi akan berat sekali kalau Bunda itu dalam hijrah masih banyak sekali yang tersisa di dalam hati. Makanya hari ini insya Allah bukan karena saya lebih pintar, bukan juga karena saya lebih banyak ilmunya. Astagfirullahaladzim. 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 Niat saya semua untuk Allah, hanya untuk Allah, sebabnya untuk Allah. Bun, sebelum kita mulai kita istighfar ya. Karena saya ingin agar supaya Bunda menyiapkan hati Bunda yang betul-betul bersih. Supaya Allah bisa mengisi hati Bunda dengan insya Allah hidayah yang baru. Ketika Bunda istighfar, saya minta Bunda untuk bisa tafakur. Tafakur ya Bun. Mengingat dan merefleksikan diri Bunda serta mencatat kesalahan-kesalahan apa yang mungkin Bunda perlu perbaiki. Saya nggak tahu masalah Bunda sekarang apa. Saya nggak tahu juga apa yang sedang Bunda hadapi sekarang. Yang saya tahu pasti kalau Allah sudah menghadirkan Bunda di sini karena ada 1, 2, 3 hal yang Allah ingin perbaiki. Karena memperbaiki diri itulah yang membuat hidup kita ini berubah. Bunda ingin memperbaiki hidupnya Bunda, perbaiki diri terlebih dahulu. Bismillah ya, yuk kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga Allah menghapus semua kesalahan kita karena kekhilafan dan kebodohan kita. Dan semoga hari ini Allah membantu dan memudahkan kita untuk mengetahui bahwa sesungguhnya banyak kelemahan dalam diri kita yang perlu kita perbaharui. Bismillah. Bismillah ya Bun ya. Saya pengen ngajak Bunda tuh untuk tafakur setiap hari. Karena kadang-kadang kesombongan itu karena kita nggak pernah sadar bahwa diri kita itu banyak sekali kurangnya. Kita nggak tahu kenapa kita ini jadi sombong karena kadang-kadang sahabat kita pun terlalu mengagung-agungkan kita dan tidak pernah memberitahukan bahwa sesungguhnya diri kita ini banyak kurang ajarnya, banyak nggak enaknya, banyak bikin sakit hati orang, banyak melukai perasaan orang. Karena cenderung manusia itu hanya mau memuji kita. Bunda, jangan terlalu percaya apa kata orang. Hari ini Bunda lihat lagi ke dalam diri Bunda. Saya ingin hijrahnya Bunda ini betul-betul mendatangkan keberkahan dan rezeki. Hijrah yang sesungguhnya akan mengantarkan tidak hanya kepada rizki yang akan kita peroleh di dunia. Enggak hanya bikin sehat, enggak hanya bikin kaya, enggak hanya bikin tenang, enggak hanya bikin bahagia. Tapi hijrah yang sesungguhnya itu adalah nanti membuat Bunda merasa lapang. Ada masalah lapang, enggak ada duit lapang, dihianatin lapang, gak sesuai ekspektasi lapang. Karena emang hijrah itu produk akhirnya adalah lapang. Jadi Bunda gak usah ikut atur dunia ini. Bunda gak usah ikut atur apa kata orang. Bunda gak usah terlalu banyak berpikir tentang oh harusnya begini. Bisa kok begini. Bunda gak usah ngerubah orang. Bunda gak usah membuat orang lain harus mengikuti kehendak kita. Enggak, karena gak akan pernah terjadi. Tidak ada satu orang pun yang mengerti kita kecuali Allah. Apakah orang lain bisa ngerti? Jadi gak usah Bunda harap orang akan mengerti. Bunda gak akan pernah dan Bunda akan kecewa. Bahkan suami pun itu belum tentu bisa mengerti. Anak belum tentu bisa memahami Bunda. Apalagi Bunda hanya berharap orang-orang yang di sekeliling Bunda untuk mengerti Bunda. Enggak bakal. Bunda mau capek dari pagi sampai malam. Bunda mau kerja. Yang tahu itu cuma Allah. Orang lain paling cuma bilang kasihan ya. Tapi apakah mereka akan membantu? Belum tentu juga Bunda. Karena yang paling mengerti diri kita ini hanya diri kita sendiri. Maka jangan pernah berharap orang lain untuk mengerti. Lupakanlah untuk membuat orang lain paham dirimu. Gak akan nyampe. Jadi kalau Bunda pengen hijrah, jangan tergantung orang lain. Terserahlah orang mau bilang apa. Bunda, semua kita ini pasti akan ada dinilai salahnya sama orang. Bunda udah baik pun pasti itu ada orang yang bilang Bunda salah. Jadi kalau misalkan Bunda sekarang hanya akan terjebak di apa kata manusia, hijrahnya Bunda karena pengen dibilang lebih soleha, pengen dibilang lebih muslimah, lupakan Bunda, bukan di situ. Lillah, Bunda malah nggak akan tenang menjalani hijrahnya, yang karena Bunda mengejar apa kata orang, bukan apa yang Bunda rasakan. Hari ini kita akan hijrah di mana Bunda akhirnya merasa lapang. Bunda akhirnya merasa enak banget ya jadi seorang muslimah. Enak banget ya ternyata hafal Al-Quran. Enak banget ya gak dimengerti sama orang gak apa-apa. Bunda nangis pun satu ember airnya. Apakah orang lain bisa ngerti? Bunda marah pun satu truk marahnya.
Paling orang cuma diam. Bunda pengen nih, ya Allah saya tuh pengen kamu tuh berubah. Buat kebaikanmu, Bunda pikir akan diterima? Kalau hatinya lagi lapang. Karena manusia itu punya keegoisan sendiri-sendiri. Dan dia tidak akan sanggup untuk melihat hatinya orang lain. Jadi hari ini simpan air matanya buat diri sendiri ya Bun ya. Gak usah kebanyakan curhat sama orang. Bunda buang air mata ke orang lain, paling juga dia cuma bilang apa kasihan, 5 menit kemudian dia lupa Bunda. Ya. Bunda berharap dia empati ke kita, gak bakal. Ya, karena dia juga punya masalah sendiri. Jadi hari ini hijrahnya Bunda saya pengen lapang. Bunda hijrah itu kan pindah ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ya, hijrah itu perjalanan. Perjalanan kalau kebanyakan bawaan susah Bunda. Ya. Jadi dilepasin aja dulu bagasinya. Jalan dengan dirimu sendiri aja. Bagasi yang paling berat kita ini adalah apa? Sakit hati, dendam, penyesalan. Udah yang lalu udah biarlah berlalu, gak mungkin balik lagi. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalaman Bunda. Sekarang saya tanya, Bunda pernah punya pengalaman yang menyedihkan? Apa yang Bunda dapati setelah sedih itu berlalu? Semua bisa dilewati. Memang saat kejadian berdarah-darah Bunda. Memang saat kejadian itu saya nggak pernah nyangka. Saya juga alhamdulillahirabbil alamin hari ini baru bisa bilang. Tapi saat pertama kali kaki ini mendarat di Pondok Bambu, itu juga ngerasa. Tapi ternyata semua bisa dia lewati. Pakai apa? Pakai sabar. Dan itu yang terutama Bunda. Hijrahnya Bunda harus sabar ya. Ya Bun ya. Mau orang bilang kayak nanti juga copot pasang. Nanti juga buka tutup kayak jalan tol. Biarin aja Bun. Namanya orang berikhtiar sendiri-sendiri. Jadi Bunda dalam hijrah jangan juga kebanyakan dengar sentimen-sentimen negatif dari orang lain. Bunda jalan aja terus, tapi pakai apa? Pakai pedoman Al-Quran. Dan yang pertama adalah Bunda sebelum ngisi Al-Quran, hatinya Bunda harus dikosongin dulu. Al-Quran mohon maaf nih Bunda, dia gak suka tempat yang kotor. Maaf. Jadi kalau Bunda juga mau bolak-balik hafal itu Al-Quran. Kalau dalam hati Bunda itu masih suka ngomongin orang, suka gak senang sama orang, masih punya dendam, masih punya benci. Itu gak akan masuk Bunda. Hafal 1 halaman, lupa 1 halaman. Ya. Tapi kalau Bunda di usia Bunda sekarang ini, pengen untuk hijrah yang sehijrah-hijrahnya, Bunda lapangkan dulu hatinya. Dan kita akan belajar untuk tafakur muhasabah setiap hari. Sanggup tahajud Bunda? Insya Allah. Karena tahajud itu adalah saat yang paling indah untuk bertemu dengan Allah. Karena ketika dunia tidur dan dunia sepi, di situ tuh Masya Allah. Jadi saya ingin membawa Bunda itu untuk paham dulu bahwa hijrah tanpa hati yang lapang susah ya Bunda ya. Susah banget. Makanya kita akan mulai dengan yang pertama, Bunda memahami bahwa banyak sekali hal buruk yang harus saya perbaiki. Pulang rumah, Bunda ambil catatan ya. Bunda tulis suka marah-marah. Nggak terima gitu loh kalau ditegur orang ya kan. Bunda tulis aja semuanya. Pak, pemikirannya gini Bunda, kita mau berubah kalau kita nggak tahu apa yang harus dirubah susah. Saya nggak kepengen Bunda itu nanti akhirnya dibukakan matanya setelah di penjara. Atau setelah ada kejadian yang sangat memilukan hati Bunda baru Bunda tuh kebuka matanya. Makanya hari ini Bunda pulang ambil catatan, Bunda tulis
kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahannya Bunda. Pasalnya kalau Bunda enggak mengkoreksi diri Bunda, apa yang Bunda akan perbaharui? Dan kadang-kadang kita lebih suka kritik orang lain sih daripada kita mengkritiki diri sendiri. Zumma inna robaka lilladzina amilus su'a bijahalatin zumma tabu min ba'di dzalika wa aslah. Assalamualaikum Bun. Kok Bunda diam ya? Diamnya gak ada ekspresi masalahnya Bun ya kan, saya jadi khawatir sendiri ya kan. Ada yang salah. An-Nahl 119 ya Bun ya. Zuma inna robaka lilladzina amilus su'a bijahalatin zuma tabu mimba didzalika wa aslahu. Dan Allah akan mengampuni sebagian daripada kesalahan atas kebodohanmu kalau engkau bertobat. Mimba didzalika wa aslahu, dan memperbaiki diri. Banyak sekarang tobat-tobat aja Bunda. Saya kalau lagi kesel, marah, tobat. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi gimana cara memperbaikinya supaya marahnya nggak kelamaan, supaya marahnya ini mulutnya nggak ngucap yang enggak. Ini yang harus jadi underline kita. Bunda ya pasti. Kalau lagi kesel sama suami, lagi kesel sama anak, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang juga ngucapnya bukan tobat sih, lebih kepada ungkapan kesel. Astagfirullahaladzim, padahal itu kesel ya Bun ya. Bukan tobat gitu. Jadi astagfirullahaladzim, ya Allah tuh orang, ya Allah gemesin banget sih, kenapa sih? Ya Allah gitu kan. Sebenarnya jadi bingung saya, Bunda-bunda juga ngalamin gitu kan. Sama kalau misalkan saya juga kadang-kadang salawat saya juga, karena saya suka sekali dengan salawat. Kalau misalkan saya kesel, ada yang jadinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, padahal kesel. Nah ini mau kita rubah Bunda. Mau kita rubah agar supaya istighfar kita betul-betul kita sedang tobat. Nah gak apa-apa latihannya 7 hari ke depan. Ya kan? Karena pasti kalau Bunda ini sedang diberi nikmat sama Allah untuk berubah, ujiannya suka cepat. Ya, saya tuh ada Bunda beberapa hal yang ingin saya perbaiki 1, 2, 3. Ujiannya cepat banget datangnya. Dan datangnya itu biasanya dari orang-orang terdekatmu. Ya, yang bikin kesel itu orang yang paling dekat. Betul ya Bun ya? Bun yang di belakang gimana Bun? Iya ya. Yang bikin kesel itu pasti orang yang paling dekat. Yang kita berharap orang itu ngerti sama kita, tapi dia paling yang enggak mengerti kita. Betul ya Bun ya? Bun astagfirullahnya astagfirullah bener ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya Allah. Ya kan. Kok bisa ya yang suka bikin kita marah, kesel, sakit hati, nangis itu kok bisa-bisanya orang terdekat. Kenapa Bun? Kira-kiranya? Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita ngarepin orang yang berdua, kita harusnya ngerti toh. Kan udah begini cakannya Angelina Sonda, paham dong ya kan. Tapi justru itu yang paling susah kita harapkan. Makanya di awal saya bilang jangan berharap pada manusia. Wa ila rabbika fargob. Bunda sering loh baca ayat ini. Yang di belakang. Alam nasyrolaka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi angkodok sofrok wa rofa. Ketemu kan? Berarti selama ini kalau Bunda baca ayat itu pikirannya kemana? Oh nggak hafal artinya. Masya Allah. Wa ila rabbika farghab, maka berharaplah hanya kepada Allah.
Kita ngucapin setiap hari, kita lupa setiap hari. Kita ngucapin setiap hari, kita lupa setiap hari. Makanya ketika kita tidak bergantung kepada Allah, jangan harap alam nasyrolaka sodrok. Wadokna angka wisrok. Aladzi angkodok sokrok. Artinya apa, Bun? Kalau Bunda berharap sama Allah, ini hadiahnya. Masya Allah. Yuk baca yuk. Biar ini jadi keberkahan dan Bunda yakin. Bunda saya nggak mau ngarepin manusia lagi lah. Ya kan? Karena apa? Karena ini hadiahnya luar biasa yang Allah tawarkan. Ada yang mau baca? Hai Muhammad, katakanlah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Masya Allah, wa ila rabbika fargob. Akhirnya yang kita dapat adalah kelapangan dada. Bunda mau cari di mana lagi? Mohon maaf lahir batin, tasnya Bunda nggak bisa bikin lapang hati loh. Betul? Suami Bunda bisa bikin lapang hati? Kadang-kadang belum tentu. Ini lagi berantem ya Bunda ya? Enggak. Lagi kesel ya. Emang kadang-kadang tuh manusia yang kita cintai itu bikin kita kesel. Ya kan Bunda, tenang aja, nanti ada rumusnya ya. Insya Allah untuk menghadapi ya. Supaya Bunda nanti jatuhnya kalaupun dia bikin kesel, Bunda tetap nyantai aja. Lapang aja gitu. Ya. Kayak hadiah apa lagi dari wa ila rabbika fargob? Dan Allah angkat bebannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bisa ngangkat bebannya Bunda? Nah ini wa ila rabbika fargob. Kalau berharap sama Allah, Allah yang angkat bebannya. Lanjut. Masya Allah. Derajat diangkat Bunda. Bunda derajat diangkat, gak ada manusia yang bisa ngangkat derajat Bunda kecuali Allah. Maka mulai hari ini hijrahmu ayo wa ila rabbika fargob. Lengkap loh, Allah ngasih. Allah bilang akan saya lapangkan dadamu, akan saya angkat beban yang memberatkan punggungmu, akan saya angkat derajatmu. Kitanya nggak mau wa ila rabbika fargob. Karena apa? Kita terlalu percaya, kenal dengan pejabat, oh pasti banyak proyek. Oh kenal orang hebat pasti dapat kemudahan. Ih Mbak Eji nggak tahu sih sekarang kalau nggak kenal RT RW susah loh ngurus KTP, susah loh dapat ini begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat Bunda, qul huwallahu ahad. Ya, jangan sekali-sekali engkau menduakan Allah dengan apapun yang kau pikir hebat di dunia ini. Gak ada Bunda. Semua sama, kita ini ciptaan manusia, cuman lagi dikasih giliran. Hari ini yang menjabat A, B, C, D, E, F, G. Besok juga putar. Ya, kalau nggak lulus masuk penjara, ya kan? Atau bener ini Bunda, astagfirullahalazim, nih dunia tuh cuma segitu-gitu aja. Jadi apa? Bunda hari ini hijrahnya wa ila rabbika fargob. Bisa ya Bun ya? Ini, nah ini Bun. Tadi astagfirullahnya ada astagfirullah kesal. Astagfirullahalazim ya Allah. Sekarang juga insya Allah nggak yakin. Insya Allah. Memang manusia tuh kadang-kadang ya kadang-kadang. Betul. Dikasih jalan, maunya pilih jalan sendiri. Setelah mentok, bilang Allah jahat banget. Ya kan? Jadi sebenarnya bunda-bunda ini yang harus kita tetapkan. Yang pertama kalau bunda mau hijrah, niatkan dulu. Niatkan. Wa may yuhajir fisabilillah yajid fil ard muragaman kadzira wa za'a. An-Nisa ayat 100. Masya Allah. Hadiahnya hijrah tuh ke lapangan Bunda. Ya, yuk baca yuk. Bunda-bunda An-Nisa ayat 100. Pahala ini bisa mengantarkan Bunda ke surga loh, hanya membacakan artinya. Cepat-cepat ambil. Ada yang baca? Nah.
Masya Allah. Bun, hijrah dikasih rezeki. Berarti tinggal bundanya aja yang nggak mau ngambil kan. Bunda terus cari rezeki di dunia ini, ikut investasi. 20% ya bun ya ditawarin ya. Ya mau 20% lagi. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sak modal-modalnya ambles abyar. Ya. Makanya kalau bunda mau pakai hijrah, janji Allah apa? Di bumi loh, Allah bilangnya di bumi. Allah nggak bilang Jakarta, Allah mainannya nggak cuma satu wilayah. Allah mainnya itu, Masya Allah, semua benua. Bunda pergi ke Amerika, insya Allah bunda hijrah, ada rezeki yang lapang di situ banyak loh. Allah pakai banyak. Kata-katanya itu banyak. Jadi kalau bunda ini masih ragu hijrah ini akan membawa rezeki, bunda harus benar-benar melapangkan dada dulu. Ya. Oke bunda ya. Yang pertama, niatkan hijrah untuk mendatangkan kelapangan di bumi dan rezeki yang banyak. Bunda, kalau apa-apa lapang enak banget. Bunda saya ini pernah ada di penjara, tempatnya sempit banget. Satu hari teman saya minta sama sopir saya, Pak Ina tolong bawain bed cover dong. Bun, penjara itu hanya ada kipas. Jadi orang berprasangka Angelina Sondak punya AC. Akhirnya sidakan lah besar-besaran apa segala macam. Bunda, masalah dingin di penjara itu ternyata bagi Allah gampang banget bikinnya. Sampai akhirnya saya harus tidur itu pakai bed cover tanpa AC. Kalau bunda yakin Allah itu bisa memudahkan dan melapangkan semuanya, kejadian bunda. Itu tempat tidur. Saya bahkan kalau mau dibilang lebih lapang mana, itu lebih lapang penjara saya. Karena nggak banyak beban pikiran. Urusannya itu cuma Al-Quran, ngaji, ibadah, Al-Quran, ngaji, ibadah, ketemu sholat tahajud, sholat subuh, sholat duha. Nggak banyak orang yang datang mengganggu bunda. Itu betul. Saya ini hari ini ujian aja itu susah banget lulusnya. Saya dulu itu tasin satu duduk masih bisa dapat 5 juz. Sekarang satu duduk itu, ya Allah, itu 3 juz aja tuh udah pegel mulai. Belum lagi kan banyak gangguan orang-orang yang datang mengesalkan hidup kita ya bunda ya. Ya kan? Entah itu, kalau bunda-bunda kan lagi punya suami, yang janda di sini ada. Masya Allah, kita tetap aja ada orang yang datang mengesalkan, anak kita bisa ngeselin. Nah makanya ternyata memang tingkat kita untuk dekat dengan Allah itu selalu diuji. Am hasibatum antakhulul jannah lama ya'tikum masalul ladina kalau min qablikum. Al-Baqarah 251. Jadi nggak usah ngarep bunda. Hidup itu tuh nggak akan ada ujiannya, pasti akan ada ujiannya. Janganlah engkau mengira akan masuk surga sebelum engkau melewati ujian-ujian seperti orang-orang sebelumnya. Makanya kalau sekarang dikasih ujiannya masih ringan bunda, alhamdulillah. Emang bunda sanggup ngejalanin ujiannya Nabi Ayub? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allah bilang nanti masuk surga kalau udah melalui ujian-ujian seperti orang-orang sebelumnya. Masya Allah. Gak sanggup bunda. Siapa Nabi ujian yang terberat? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Sanggup bunda ngejalaninnya? Insya Allah. Nabi Yunus, Masya Allah. Makanya kalau lagi dikasih ujian yang sebenarnya ringan-ringan saja, nggak usah bunda-bunda hiperbola jadi berat banget gitu loh. Penyakitnya cuma bisul, nggak usah dibilang kanker. Ya, udah dibuat santai aja. Artinya apa? Selama bisa baca Al-Quran, insya Allah semua itu ringan. Makanya gunanya menghafal Al-Quran. Jadi kalau bunda kesel, bunda bisa baca
bisa ngelantunin lah di dalam hati ya. Bunda diem, kalau bunda lagi marah, bunda lagi kehilangan, kita coba praktek. Bunda, ini ujian saya hari ini juga. Adalah bagaimana agar supaya lebih banyak diam, gak usah marah, udah istighfar, udah ngaji. Bisa ya. Dan kalau bunda ingin betul-betul, saya berharap di majelis taklim ini bunda mempraktekkan. Kata guru saya, ilmu tanpa praktek sia-sia Mbak Enji. Sama seperti bunda bersedekah, tapi tanpa keikhlasan. Ilmu gak bunda praktekin, gak akan jadi keberkahan. Malah kita takutnya, saya makanya awal saya buka dengan begitu. Karena guru saya selalu mengingatkan, jangan sampai Angelina Sondak engkau merasa punya ilmu dan kau sombong ya naudzubillah. Jangan. Karena Allah bisa ngambil itu dalam satu malam. Buktinya saya dulu 1 bulan bisa 1 juz. Saya itu moralnya juga lancar. Ketika banyak masalah itu juga agak tersendat-sendat. Bukti bahwa Allah itu yang memberikan kecerdasan di dalam otak kita. Jangan pernah kau takabur. Bunda sebelum kita masuk ke dalam hijrah-hijrah selanjutnya. Saya ingin juga bunda untuk bisa membersihkan harta bunda pada hari ini. Bun, ini Jumat. Kalau bunda mau jadi orang kaya sejahtera, bunda pengen hidupnya berlimpah, bunda bisa amalkan ini. Yang pertama, habis sholat subuh, bunda baca Al-Waqi'ah. Ya. Setelah itu, bunda masuk sholat duha. Ini bunda bisa amalkan hanya di hari Jumat. Ya. Setelah itu, bunda masuk di sholat duha. Di situ bunda baca 10 ayat pertama Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi angsala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Sampai 10 bunda baca habis sholat duha. Jadi di tiap rokaatnya itu kalau bunda udah hafal, bunda baca di setiap rokaatnya 1-10. Tapi kalau enggak, nanti setelah salam baru bunda lafalkan Al-Kahfi 1-10. Ya bun ya. Nah, setelah itu bunda niatkan sedekah Jumat. Sedekah Jumatnya itu bunda sebelum memasukkan ke dalam kotak infak atau bunda mau QRIS atau bunda mau apa, bunda minta yang pertama dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu, dihapuskan dosa yang sekarang, dan dihapuskan dosa di masa datang. Kedua, bunda minta ditambahkan rezekinya. Dalam hatinya bunda minta yang terutama rezeki iman, rezeki sehat. Sebelum otak ini tuh rumah, mobil, tas baru, sepatu baru ya. Karena bunda kaya raya pun kalau sakit-sakitan gak akan bisa dinikmati bunda. Ya. Nah, jadi 2 hal itu. Malamnya habis sholat asar, bunda baca zikir petang. Ya. Nah, itu di setiap Jumat aja. Jadi maaf, tadi di sholat duha, bunda juga baca zikir pagi. Ya, zikir pagi, baru di habis asar bunda baca zikir petang. Malamnya kalau bunda mau yasinan silakan. Tapi amalan ini bunda akan balik ke bunda sendiri. Dan Allah akan memberikan kepada bunda kenikmatan seperti seisi bumi ini. Insya Allah. Hari ini hari Jumat. Ambil kesempatannya. Mengembalikan milik Allah ada adabnya ya bun. Jangan kadang-kadang kita kotak infak lewat bunda sembarang aja gitu loh. Lagi ngobrol sama teman masukin. Lagi baca handphone masukin. Kalau kita, handphone kita dipinjam sama teman, dibalikinnya dilempar doang, kira-kira enak gak? Padahal yang bunda kembaliin ini kan adalah miliknya Allah. Bismillah, semoga bunda-bunda yang percaya dan ikhlas hari ini bisa bersedekah dan Allah akan ampuni sebagian daripada dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa masa lalunya,
dosa masa sekarang dan dosa di akan datang. Dan semoga Allah memberikan tambahan rizki yang berlimpah, terutama rizki iman dan rizki sehat. Makanya kalau hari ini Bunda biasakan diri Bunda untuk setiap hari ya. Setiap hari Bunda infak habis sholat subuh. Mau itu cuma 2.000, mau itu 5.000, tapi Bunda coba bikin kayak kotak infak di rumah. Ya, biasakan juga mungkin untuk suami, untuk anak-anak. Jadi nanti setiap habis sholat subuh, habis baca Al-Waqi'ah, Bunda kalau setiap subuh baca surat Al-Waqi'ah, itu 3 bulan insya Allah Bunda bisa hafal. Asal Bunda hatinya lega dulu ya. Nah, artinya nggak boleh ada benci, nggak boleh ada khawatir. Dan kita ini Bunda, makin tua perempuan itu makin sensitif. Ya, makin muda baper. Bunda nggak diundang ke kajian baper. Ya, Bunda nggak dikasih seragam baper. Bunda nggak ditelepon, baper. Jadi itu penyakit kita. Nah, kelemahan ini nanti saya minta Bunda tulis nanti di dalam raport hariannya Bunda. Bunda harus mulai journaling. Harus mulai di jurnal apa-apa yang pengen Bunda rubah. Karena itu yang saya lakukan sehingga akhirnya hari ini kalau Bunda bisa lihat banyak sekali jalan yang dimudahkan. Saya punya baju alhamdulillah Bunda. Sekarang brand sendiri Masya Allah. Ya. Kalau mau dipikir sih nggak mungkin. Walaupun ujiannya banyak Bunda. Tantangannya banyak. Tapi saya sebelum punya House of Angie, saya jualan dari kajian ke kajian bawa kudungan ya. 10 orang beli alhamdulillah gitu loh. Belajar untuk cari rezeki yang halal. Karena sampai hari ini kalau mau dibandingkan antara apa yang saya dapat ketika DPR dengan hari ini, dari segi nominal nggak ada apa-apanya Bunda ya. Nominal loh ya. Tapi belum tentu keberkahan. Ternyata yang saya dapat dulu nggak berkah, bikin masuk penjara. Bikin sampai hari ini tuh saya kalau bisa mengulang, saya nggak pernah mau kasih makan anak saya dengan yang haram. Karena ada efeknya Bunda. Hari ini ujian terbesar saya ini ada di Kiano. Pasti Bunda juga anaknya SD, SMP, SMA. SMA, Masya Allah. Kalau lagi SMA itu lagi Ibrahim 40 ya Bun ya. Baca Ibrahim 40, baca Robana Hablana min Aswajina. Ya, kalau bunda-bunda gabung dengan House of Angie, kami punya program zikir bersama untuk anak di setiap bulannya. Jadi Bun, mohon maaf, House of Angie ini kita nggak sekedaran jualan baju. Nah, artinya niatnya insya Allah ditegak luruskan untuk ngumpulin amal jariah. Jadi kegiatannya tuh setiap bulan tuh mitra-mitranya harus membuat kegiatan-kegiatan ibadah. Hari ini saya ingin memperkenalkan, kebetulan di sini ada Ibu Lina. Ibu Lina adalah mitra Jakarta Timur, Masya Allah. Lihat ya Bunda, bagaimana wa ila robika fargob, Allah pertemukan dengan circle yang baru. Circle aku dulu politisi. Dulu kegiatan aku safari politik, setiap bulan tuh aku pasti safari politik. Sekarang Allah ganti, circle-nya Allah ganti, dan juga safarinya dari safari politik jadi safari dakwah. Ya, Bu Lina, yuk maju ke sini. Ini saya perkenalkan dulu. Alhamdulillah, ini adalah besti-bestiku, insya Allah Tiljana. Ada Bu Lina, ada Bunda Riri, ada Bu Yeni dan Mbak Imelda ya. Nah, Masya Allah. Yuk di sini yuk Bun. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sini Bun, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nah, mereka-mereka ini adalah insya Allah ya Bunda. Kami berniat untuk menghadirkan ibadah di setiap helaian baju kami.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di House of NG tidak hanya sekedar jualan baju, tapi dalam setiap baju ini insya Allah kami bisa mendukung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Insya Allah kami bisa membelikan kitab-kitab dan tafsir bagi santri-santri kami yang ada di Cianjur. Sehingga mudah-mudahan baju, saya lihat ada yang pakai kerudunganku ya, kayaknya panitia pakai kerudungan Angelina Sondak ya, Masya Allah, terima kasih loh, kerudungannya cantik banget. Ya Allah makasih ya. Bagi yang nggak dapat tolong beli sendiri aja ya. Karena yang dapat pasti panitia aja ya, ya kan? Masya Allah, alhamdulillah bahannya adem ya. Masya Allah, gampang dibentuk kan ya Bunda ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah kalau Bunda mau beli itu ada di luar, lagi buka stand ya? Lagi buka stand dengan diskon khusus. Tapi Bunda saya hari ini nggak mau jualan, saya maunya promosi doang. Oh udah ada yang beli ya? Masya Allah, alhamdulillah, makasih ya. Nah ini Bunda Lina, Mbak Riri, Mbak Imelda dan Mbak Yeni, Mbak Yeni ya. Nah mereka ini adalah keluarga besar House of NG. Nah Mbak Lina Mitra Jakarta Timur. Bunda Riri ini adalah kita bilangnya eksklusif member. Jadi kita pengennya itu ada member-member yang eksklusif, insya Allah masuk surga semua, Masya Allah. Ya, Mbak Imel Jawa Barat Utara, Mbak Yeni sama Jawa Barat Utara, Masya Allah. Ini juga koleksi-koleksi aku loh ya, Masya Allah, alhamdulillah loh. Ya, kalau Bunda pengen gabung, ingat Bunda bukan hanya jualannya saja. Karena kita lagi mau praktek, ibadahmu kenceng, pasti rezekimu banyak. Ini kita lagi praktek nih. Ini semua kita nih lagi praktek membersihkan hati semua nih Bunda. Karena namanya kalau kita berkumpul ya kan, kalau udah ada cuan, kadang-kadang suka keganggu pikirannya. Ya. Nah kita lagi meluruskan niat terus. Jadi semua amalan saya minta untuk dibaca oleh yang bergabung di House of NG. Setiap bulan ada kajian inspiratif, setiap bulan ada zikir bersama untuk anak. Kita ada amalan-amalan yang memang harus Bunda jalankan. Karena Bunda masalah masuk surga nggak bisa dibeli, harus dijalankan sendiri. Ya. Oke, makasih ya Mbak Lina semuanya, Bunda Riri, Mbak Imel sama Mbak Yeni. Bismillah. Bunda mau tanya-tanya gimana cara gabungnya karena kami punya program untuk umroh insya Allah setiap tahun bersama Angelina Sondak. Dan umrohnya nggak cuma sekali tapi umrohnya bolak-balik, Masya Allah. Setiap 3 bulan kami ada kegiatan-kegiatan loyalty program untuk mengupgrade pertama mentalnya bunda-bunda. Karena paling susah nih perempuan-perempuan ini masalah mental. Ya, saya pengen Bunda jadi tangguh bersama Al-Quran. Nah dan yang terakhir Bunda, saya kepengen Bunda hafal Al-Quran sih. Nah, walaupun memang hafal Al-Quran itu katanya sulit. Sulitnya karena apa Bunda? Hatinya sulit untuk bersih. Walaqad yazarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Al-Qamar ayat Masya Allah, Masya Allah. Ini ketua pengajiannya nih masih seneng banget ya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Biar 1-2 ayat kan alhamdulillah ya. Nanti Bunda pulang-pulang juga begitu. Al-Qamar 17, Masya Allah. Bahwa Allah akan memudahkan, sesungguhnya Allah telah memudahkan kita untuk belajar Al-Quran. Yang susah itu Bunda ngebersihin hatinya. Anak kecil, anak Bunda udah hafal berapa juz? 1 juz. Anak saya punya anak angkat Bunda, namanya Cleo dan Sydney. Masya Allah. Cleo itu sekarang kelas 1 SD dan dia harus hafal juz 30. Nah, Masya Allah. Dan itu jadi tandemannya aku. Ya, untuk paling tidak bisa ya tahsin bareng gitu ya. Umur 7 tahun, Sydney umurnya baru 4 tahun. Jadi kayak adik-adiknya Kianu. Soalnya Kianu udah terlalu susah untuk diajak jalan-jalan berdua. Ya kan, Masya Allah. Jadi akhirnya mereka tinggal bersama aku. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan. Doakan, saya punya niat agar supaya Cleo itu bisa sekolah sampai ke Mesir nanti.
Semoga Allah mudahkan. Saya punya anak-anak juga yang sekarang lagi di karantina, ya, di ujung Berung. Mereka akan persiapan untuk diberikan beasiswa gratis sampai ke Mesir. Ada 7 anak akan berangkat tanggal 21. Udah berangkat kemarin berarti 21 September. Alhamdulillah. Doakan semoga mereka bisa menjadi ustadz, ustazah dan juga ulama besar Indonesia. Bunda, apalagi yang mau kita cari kecuali amal jariah kita. Ya, jadi kalau hari ini saya minta Bunda hafal Al-Quran dan saya bilang itu gampang, insya Allah gampang. Yang susah Bunda bersihin hati. Anak Bunda udah hafal berapa juz? Masya Allah. Kenapa anak-anak gampang hafalnya? Karena hatinya bersih, nggak banyak pikiran yang aneh-aneh. Anak-anak itu pagi berantem, siang baean. Ibu-ibu pagi berantem, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan puluhan tahun ya Bun ya. Udah puluhan tahun berteman, berantemnya sehari, udah bubar jalan. Oh iya betul. Gak usah Bunda. Ya kan? Dan akhirnya kita bilang alasannya apa? Ya buat jaga diri lah. Padahal sebenarnya kita masih marah. Ya, makanya kalau anak-anak itu gampang hafal Al-Quran karena hatinya bersih, pagi berantem, siang udah bayan. Pagi permennya diambil, siangnya dia lupa. Bunda-bunda kalau suaminya diambil orang, kapan lupanya? Gak lupa-lupa kan? Karena apa? Itulah tantangan kita. Makanya hari ini mudah-mudahan bagi yang gabung di House of NG kita ada pelatihan, ada seminar, ada kajian-kajian inspiratif agar supaya Bunda bisa naik level dari level 1 ke level 2. Karena ujian itu naik terus ya Bun ya. Hari ini Bunda dikasih ujian kehilangan, besok ditambah lagi bebannya. Ya, itu kayak otot aja. Otot itu kayak kalau kita nge-gym, anak saya tuh lagi doyan banget nge-gym. Ya kan dari 1 kilo dikasih 2 kilo. 2 kilonya kerasa ringan dikasih lagi 3 kilo gitu ya. Jadi iman pun begitu. Ujian Bunda hari ini jangan Bunda lihat Angelina Sondak hebat. Ya. Ujian itu kan sebenarnya akan terasa ringan kalau kita pakainya Al-Quran. Al-Baqarah 286 yuk. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Apa Allah janji apa? Artinya apa? Artinya yuk Bunda-bunda Masya Allah. Jangan yang Bunda hafal itu harga cabai, tomat, kentang ya kan. Udah mulai hafal ayat Al-Quran yuk hari ini yuk. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan membebanimu di luar kesanggupanmu. Percaya kalau ujian hari ini ada karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Lulus semua ya Bunda ya. Insya Allah lulus pakai Al-Quran. Bukan nama yang akan Bunda berikan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami telah menzalimi kami menjadi hamba yang bersikap ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihamdika salihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Anak-anak kami tetap iman Islam menuntut Muhammad. Anak-anak kami jaga ya Allah pergaulan mereka. Anak-anak kami mau angkat derajatnya dunia dan akhirat. Anak-anak kami ya Allah kau mudahkan hidup
Tuhan mereka. Dan kepada anak-anak kami memohon Kau jaga dan lindungi dari segala macam bahaya celaka bencana musibah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang nurut kepada orang tua, anak-anak yang membawa kehormatan dan kemuliaan serta mengangkat nama baik keluarga.